kerasa ya, kita sudah sampai di bulan November. Rasanya 2025 ini berjalan cepat banget. Dan kurang lebih sekitar 2 bulanan lagi kita akan menuju akhir 2025 dan masuk 2026. Begitu juga dengan bulan Ramadan yang kurang lebih 100 hari lagi. Insya Allah kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun depan dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan entah kenapa waktu yang berjalan sangat cepat ini, aku ngerasa waktu yang kugunakan selama 24 jam itu belum maksimal. By the way, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kalau kamu sampai di video ini, itu bukan kebetulan. Kalau dipikir-pikir, waktu itu kan sama rata ya. Semua orang punya waktu 24 jam. Bedanya ada yang bisa jadi produktif dan ada juga yang diam di tempat. Ada yang semakin dekat dengan Allah dan ada juga yang semakin jauh. Jadi waktu itu seperti pedang dua sisi. Bisa jadi berkah, bisa juga jadi kerugian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-103, yaitu surah Al-Asr. Nah, surat Al-Asr ini benar-benar singkat banget, hanya 3 ayat tapi isinya luar biasa. Allah bilang semua manusia itu rugi, semua, kecuali 4 golongan: yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau aku simpulkan dalam manajemen waktu, artinya gini: ukuran sukses dalam Islam itu bukan hanya dengan pencapaian dunia. Ukurannya adalah seberapa kita isi waktu kita dengan iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran. Jadi 24 jam itu kita jadikan sebagai lahan investasi. Kalau kita pakai benar, hasilnya abadi. Dan kalau kita pakai sembarangan, ya hasilnya kerugian. Aku pernah buat list tentang keseharianku dan sedikit kaget melihatnya. Kayak aku bisa scroll media sosial sampai 4 jam, atau nonton YouTube yang niatnya 1 video jadi 5 video. Dan kalau dihitung-hitung, waktu itu hilang begitu saja, hingga pada akhirnya aku hanya menyesal. Nah, journaling itu ngebantu banget bagiku. Mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama, dan titik sadar itu penting banget. Karena tanpa sadar, kita tidak akan pernah berubah. Dan journaling ini seperti kaca untuk kita bisa lihat diri sendiri. Seringkali kita sebagai manusia itu terjebak di rutinitas dunia. Mulai dari kerja, kuliah, deadline, sampai lupa kita punya investasi yang lebih penting, yaitu akhirat. Sebenarnya semua kegiatan itu kalau kita niatkan untuk Allah, bisa menjadi investasi untuk akhirat kita juga. Seorang ustadz pernah menasihatiku. Dia bilang, pemenang bukanlah yang lambat tidur, akan tetapi yang duluan bangun. Setelah itu aku buat schedule, skala prioritas. Dalam 24 jam, aku atur waktuku 8 jam untuk bekerja sekaligus kuliah, 8 jam untuk hobi, dan 8 jam untuk istirahat. Hasilnya, alhamdulillah, hidupku perlahan-lahan mulai berubah. Meskipun tidak langsung, tapi aku percaya bahwa perubahan kecil yang aku lakukan hari ini akan berdampak besar pada masa yang akan datang. Seorang ulama asal Indonesia pernah berkata, kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau takkan puas. Dan kalaupun puas, pasti tak akan lama. Kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Dari perkataan itu buat aku cukup termenung gitu. Dan kupikir sebenarnya benar apa yang dikatakan ulama itu.
dunia semakin ku kejar semakin ia menjauh. Contohnya ketika kita ingin bimbingan skripsi, itu kan kita sebagai mahasiswa kita ngejar-ngejar dosen ya untuk bimbingan. Tapi pada realitanya dosen itu alasan selalu sibuk, pada akhirnya reschedule. Ada juga contoh lain yang aku alami pada saat aku magang di salah satu perusahaan di Jakarta. Aku pernah kerja seharian dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Luar biasa lelahnya. Terus begitu lagi besoknya. Setelah itu aku drop, aku sakit. Dan pada akhirnya aku merenung, aku kerja ini untuk apa sih? Padahal tujuannya adalah akhirat. Tapi entah kenapa seakan-akan jauh dari Allah. Yang aku mau pesan di sini ke teman-teman, kamu boleh punya ribuan cita-cita, ambisi, dan keinginan. Tapi percayalah, ketika kamu sakit, semua itu tidak ada artinya. Karena cita-citamu hanya satu, yaitu sehat. Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dari kejadian itu sebenarnya bisa loh kita manfaatkan 24 jam itu dengan baik. Caranya, niatkan kerja atau beraktivitas apapun itu hanya berharap ridho Allah. Insya Allah kita gak akan merasa lelah. Karena memang kalau ingin segalanya dimudahkan, ya harus dekat-dekat dengan yang maha memudahkan. Semoga dari pelajaran aku ini kita semua dapat lebih memanfaatkan waktu lebih baik. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.